Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar tentang membuat breakout room. Artinya kita pada saat melakukan Zoom, kita membuat kelompok-kelompok kecil seperti saat kita tatap muka dengan anak-anak, sehingga akan memudahkan kita melihat dia melakukan diskusi apa, dan kita bisa masuk ke kelompok-kelompok mereka. Bagaimana cara membuatnya? Marilah kita saksikan paparan berikut ini. Terima kasih. Ya, jadi mari kita belajar bersama. Di sini Bapak Ibu kemungkinan besar tampilan Zoom-nya seperti ini ya. Hanya ada security, participant, chat, share screen, record, dan reaction. Nah, untuk bisa menggunakan breakout room atau nantinya seperti ini, akan ada tampilan breakout room. Bapak Ibu bisa buka Google Chrome atau buka browser yang lainnya, lalu masuk ke Zoom Bapak Ibu semua, sign in, dikebawahkan pilih yang sign in with Google, lalu masuk ke akun Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ke bagian settings, lalu Bapak Ibu ke bawah, terus atau untuk mudahnya Bapak Ibu pencet Ctrl F, lalu tulis break. Nah, langsung keluar tulisan breakout room. Pada bagian ini Bapak Ibu harus memastikan ini diklik dan your setting have been updated atau settingan ini sudah terupdate dan pastikan ini berwarna biru. Jika sudah berwarna biru, maka tampilan breakout room akan tampil pada home Zoom Bapak Ibu semua. Ya, jadi di sini Bapak Ibu sudah ada murid-murid Bapak Ibu semua ya. Di sini contohnya ada 5 orang. Lalu Bapak Ibu pastikan pertama klik di bagian share screen sebelah kanan atas, ada panah ke atas, advanced sharing option. Lalu pastikan all participant diklik. Karena nanti saat masuk ke breakout room, murid-murid Bapak Ibu supaya bisa melakukan share screen ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Nah, lalu Bapak Ibu bisa klik breakout room. Di sini bisa dibuat otomatis atau manual atau murid Bapak Ibu sendiri yang memilih masuk ke mana kayak gitu. Ini saya contohkan untuk di assign manual oleh Bapak Ibu semua. Jadi mau ada berapa kelompok, karena ini cuma ada 5 orang ya, mungkin saya buat jadi 3 kelompok. Dibuat 3, create. Nah, di sini ada room 1, room 2, room 3. Bapak Ibu bisa rename, misalnya kelompok 1. Lalu Bapak Ibu bisa merename kelompok 2 dan selanjutnya seperti itu. Ini contoh saya buat gampang aja ya, kelompok. Mau menggunakan istilah lain juga diperkenankan. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa ke bagian assign. Di sini siapa nih yang akan masuk ke kelompok 1? Misalnya, Agung dan Bangga ini kelompok 1. Oke. Lalu kita ke kelompok 2. Ini langsung otomatis berkurang. Agung dan Bangga akan otomatis hilang. Kelompok 2 isinya Astuti sama Satria. Nah, kelompok 3 di sini Puji. Sebenarnya di bagian option ini Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan lebih ya. Di sini diperkenankan partisipan untuk memilih ruangan atau partisipan boleh kembali ke ruang utama. Jadi layar ini merupakan layar utama atau main session room Bapak Ibu semua. Breakout room itu adalah ruangan-ruangan kecil gitu. Nah, ini dibiarkan saja. Lalu jika sudah, Bapak Ibu klik open all room.
Bapak Ibu bisa klik open all room. Nah, nanti di HP atau di perangkat-perangkat yang lainnya akan otomatis join ke kelompok-kelompok yang sudah Bapak Ibu tentukan tadi, seperti itu. Jadi Agung dan Bangga sudah ada di kelompok 1, Astuti dan Satria ada di kelompok 2, Puji ada di kelompok 3. Misalnya Bapak Ibu ternyata salah menempatkan, oh Satria ini harusnya dia ada di kelompok 1, ya Bapak Ibu bisa pindahkan Satria ke kelompok 1 gitu. Nah, Satria akan join ulang ke kelompok 1. Nah, Bapak Ibu yang berada di main room ini kan memberikan waktu kepada murid-murid, anak-anak boleh berdiskusi selama 10 menit. Nah, Bapak Ibu ingin melihat diskusi mereka, Bapak Ibu bisa klik breakout room, lalu masuk ke kelompok mana yang Bapak Ibu inginkan. Oh, kelompok 1, lalu klik join. Yes. Bapak Ibu akan otomatis joining ke kelompok 1. Seperti itu. Jadi kan di kelompok 1 tadi kan di kelompok 1 ada 3 orang. Ini Bapak Ibu bisa melihat ada Bangga, Agung, dan Satria di kelompok 1 ini gitu. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana presentasi yang mereka lakukan di sini, seperti itu. Misalnya ternyata sedang ada diskusi. Oh, sudah selesai. Bapak Ibu ingin pindah ke kelompok lain, Bapak Ibu bisa pindah kelompok 2, join. Seperti itu seterusnya sampai kelompok yang Bapak Ibu buat dapat Bapak Ibu masuki satu persatu untuk memeriksa diskusi yang berlangsung seperti apa. Nah, pada saat waktu sudah habis 10 menit, Bapak Ibu bisa meng-close all room dan semua murid Bapak Ibu akan otomatis masuk ke main room atau ruangan utama. Atau Bapak Ibu bisa juga mengingatkan murid-murid ini ada broadcast message. Bapak Ibu bisa klik, Bapak Ibu bisa mengingatkan murid-murid Bapak Ibu semua. Di sini waktu tinggal 5 menit lagi. Bapak Ibu bisa broadcast, maka akan tampil di device masing-masing murid Bapak Ibu waktu 5 menit lagi. Waktu habis. Bapak Ibu bisa broadcast, nanti langsung otomatis Sabtini Pujiastuti waktu habis di masing-masing kelompok yang ada tersebut, seperti itulah. Lalu jika Bapak Ibu meng-close all room seperti ini, maka otomatis semua perangkat akan rejoining ke device atau ke main room, seperti itu, dan semua akan kembali ke ruangan utama. Mungkin demikian terkait breakout room yang dapat saya sampaikan. Selain Bapak Ibu bisa mengassign murid Bapak Ibu semua untuk masuk ke kelompoknya secara manual atau ditentukan oleh Bapak Ibu juga bisa mempersilahkan murid-murid untuk
memilih atau untuk masuk ke kelompoknya masing-masing. Caranya Bapak Ibu bisa di awal tadi ya, pilih ke bagian yang paling bawah, let participant choose room, atau mempersilahkan partisipan untuk memilih ruangannya masing-masing. Lalu recreate, ini kita tidak perlu rename ya, untuk contoh saja. Lalu Bapak Ibu bisa open all room. Nah, di tampilan device masing-masing murid Bapak Ibu akan muncul pilihan breakout room. Lalu bisa dipilih breakout room, mau masuk ke room berapa, seperti itu, misalnya room 2 join, seperti itu. Di device lainnya pun juga ada. Nah, lalu akan rejoining. Kalau murid Bapak Ibu yang lain, oh saya kelompok 2, maka nanti di sini akan awalnya hanya sendiri ya, tuh akan jadi berdua, kurang lebih seperti itu. Ini jika memang murid Bapak Ibu sendiri yang menentukan pilihannya. Nah, pada saat proses perpindahan atau yang di bagian unassign ini adalah murid-murid Bapak Ibu yang masih berada di ruangan utama atau main room. Nah, pada saat contohnya Puji yang masih di main room akan masuk ke room 1. Maka di sini akan, nah, karena Puji sudah memilih room 1, dia akan otomatis berubah ke room 1. Nah, akan masuk ke room 1. Seperti itu. Dan bisa di close untuk mengembalikan semua murid Bapak Ibu ke ruang utama. Jadi mereka otomatis langsung pindah ke ruang utama kembali bersama Bapak Ibu lagi. Baik, demikianlah tadi paparan yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, membuat antusias buat kita semua dan anak-anak. Dan sampai jumpa, semoga bermanfaat.